Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan laporan keuangan selama saya pendampingan di kelompok tani usaha bersama. Untuk laporan keuangan, pertama-tama kita melakukan transaksi terlebih dahulu. Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta ataupun keuangan. Misalnya menjual harta atau membeli barang. Fungsi transaksi untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam pengumpulan dana keuangan. Contoh transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 9 Maret 2020, kelompok tani usaha bersama memulai usaha budidaya kubis dan timun dengan menoreh modal kas sebesar 5 juta. Itu transaksi yang berupa keuangan maupun itu keluar atau masuk, itu masuknya di transaksi. Setelah ditransaksi, baru kita ke jurnal umum. Jurnal umum dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi. Seperti ini contohnya ya. Jurnal umum ini untuk menentukan debit dan kredit. Contohnya ini. Jika harta bertambah, maka kita meletakkan nominalnya di debit. Jika harta berkurang, kita meletakkan nominalnya di kredit. Begitu juga seterusnya dengan hutang, modal, pendapatan, dan biaya. Seperti transaksi ini, yang nomor 1 pada tanggal 19, dia akan membudidayakan kubis dan timun dengan memodal di kas sebesar 5 juta. Itu otomatis kas itu masuk di harta. Ketika hartanya bertambah, itu kita taruh di debit. Berarti kas, nama akun kas, debit 5 juta, kemudian di bawahnya modal, terus ketika modal bertambah itu taruh di kredit. Kemudian nominalnya kita taruh di kredit 5 juta. Jangan lupa tanggal sesuai dengan kapan kalian melakukan transaksinya. Nama akun dan nomor akun kita bisa mengetahuinya di pos nama akun ini ya. Selanjutnya, ketika jurnal umum sudah kita buat, baru kita masuk ke neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Neraca saldo terdapat nama akun, nomor akun, saldo pada jurnal umum, debit kreditnya, saldo pada neraca saldo, debit dan kreditnya. Di nama akun ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, hutang dagang, modal, privat, pendapatan usaha, beban gaji, beban utilitas, dan sewa dibayar di muka. Sama aja nama akun dan nomor akun kita bisa lihat di pos nama akun ini ya. Kemudian cara nyari debitnya seperti ini rumusnya. Saya akan kasih contoh satu. If buka kurung, kita masuk ke jurnal umum. Jurnal umum kita taruh di nomor akun, kita blok sampai ke bawah, kemudian titik koma, kita ke neraca saldo, kita di nomor akun yang paling atas, kemudian tulisan neraca saldonya kita hapus, lalu di C7 kita kasih titik koma, kemudian kita ke jurnal umum lagi, dan kita taruh di debit. Kita blok sampai bawah, terus tutup kurung. Dan jangan lupa sebelum dan sesudah D kita kunci atau kita kasih dolar ya. Kita kasih dolar. Sebelum E kita kasih dolar dan sesudah E kita kasih dolar. Enter dan hasilnya seperti ini. Jika kosong, kita bisa langsung tarik ke bawah dan yang bawah akan mengikuti hasil yang di atas. Begitu juga seterusnya yang kredit. Kredit hanya saja rumusnya sama, tapi ketika akhir dia memblok semua yang ada di kredit ini. Tadi kan di debit, ini di kredit. Cuman beda ujungnya saja. Kemudian masuk saldo pada neraca saldo. Itu cara nyarinya, rumusnya seperti ini. IF buka kurung D7 dikurang E7 lebih besar sama dengan 0, titik koma,
D7 dikurang E7 titik koma 0 tutup kurung. Kita enter. Seterusnya begitu ya. Terus yang kredit juga kayak gitu. Kredit hanya saja membedakannya dia lebih kecil. Tandanya lebih kecil. Kalau yang tadi lebih besar, tapi sama aja rumusnya kayak yang di debit. Saldo pada neraca saldo yang sebelumnya. Kita enter. Terus jumlahnya total semuanya ini ketika pada jurnal umum itu ini totalnya harus sama, dan ketika di neraca saldo juga totalnya harus sama. Saya akan blok biar lebih jelas. Harus sama semua ya. Kemudian kita masuk ke penyusutan. Penyusutan ada alat, satuan, jumlah, harga, biaya, umur ekonomis, dan penyusutan per bulan. Contohnya cangkul. Cangkul jumlahnya 4, harga satuannya 80.000. Jadi biayanya 80.000 dikali 4 sama dengan 320.000. Umur ekonomis ini umur masa pakai. Contohnya 3, itu berarti umur masa pakainya 3 tahun. Terus penyusutan per bulannya seperti ini rumusnya. Sama dengan buka kurung biaya per umur ekonomis tutup kurung per 12. 12 ini 12 bulan atau per tahun. Begitu juga seterusnya. Kemudian kita totalin semuanya, kita jumlahin semuanya. Setelah itu kita masuk ke laba rugi. Di laba rugi ini terdapat informasi ringkas mengenai jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional suatu perusahaan. Nah, seperti ini ya. Kita bisa kalau di laba rugi ini kita cuma ngambil pendapatan sama beban gaji, utilitas, peralatan, perlengkapan, dan penyusutan seperti itu. Kemudian bebannya kita totalin semuanya, ini kita totalin. Lalu laba bersih ini rumusnya pendapatan dikurang total beban, hasilnya kita dapat ini. Kenapa tanda kurung? Berarti dia minus. Kenapa dia minus? Karena usaha masih dalam perintisan. Setelah laba rugi, baru kita masuk ke arus kas. Arus kas adalah pelaporan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih pada kas yang dihasilkan dari aktivitas operasional pendanaan selama satu periode. Di sini ada neraca. Neraca terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Kemudian aktiva lancar dan aktiva tetap ditotalkan seperti ini. Setelah itu juga di neraca saldo ada hutang dan modal. Ketika hutang dan modal telah dijumlahkan seperti ini total hutang dan ini total modal, kita jumlahkan lagi semuanya, total hutang dan modal kita jumlahkan. Kemudian kita ada laba rugi. Laba rugi terdapat laba kotor dan laba operasional. Terus ada pajak, laba bersih setelah pajak. Cara mendapatkan laba kotor itu penjualan dikurang harga pokok penjualan. Terus cara mencari laba operasional ini, laba kotor dikurang semua dari biaya penjualan umum sampai penyusutan peralatan itu dikurang. Kemudian cara mencari pajak yaitu misalkan 5% pajak dikali dengan laba bersih sebelum pajak. Terus cara mencari laba bersih setelah pajaknya dengan cara laba sebelum pajak dikurang pajak. Kemudian kita masuk laporan arus kas. Di arus kas ini ya, ada aktiva operasional, aktiva investasi, dan aktiva pembiayaan. Ketika semuanya telah ditotal, baru kita tambahkan semua. Ini aktiva operasional kita tambah, aktiva investasi kita tambah lagi, aktiva pembiayaan, dan totalnya seperti ini. Saldo akhir 2020 sama saldo kas 2020 itu diambil dari total kas. Ini kenapa ada min dan kurang, berarti ini nih turun dan ini naik. Contoh misalkan kenaikan hutang dagang dia lebih turun daripada tahun yang kemarin, dan kenaikan hutang biaya dia lebih naik daripada kemarin, kayak gitu ya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.